Sudah nih urusan saya. Siap, Ibu, siap. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. Semenjak video ini viral di media sosial, banyak orang yang mengikuti atau sepertinya menyindir calon Bupati Indramayu dengan bermacam ragam gaya. Salah, maaf Bu, ya. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul. Cariin aja. Sudah buka. Saya minta ditangkap malam ini. Sudah nih urusan saya. Siap, Ibu, siap. Siap semuanya. Saya minta KTP-nya hari ini. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. Saya pendukung Ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu menyegat saya? Bukan menyegat, siapa yang menyegat? Enggak ada. Semuanya tadi semuanya dua-dua begini ngapain? Bukannya itu, saya kenapa? Ngapain? Ya, dua, saya anaknya Bapak Rusan. Ya, saya undang RT 5. Saya anaknya Bapak Nuryadi, pensiunan. Kalau saya mah anaknya petani, Pak. Hati Bupati! Anaknya siapa? Bapak Nurdin! Dibuka! Perlorong! Dicoblok! Nomor telur! Ditutup! Dibuka! Perlorong! Dicoblok! Nomor telur! Ditutup! Wong! Anaknya siapa, Wong? Calon Bupati Indramayu Nina Agustina mengangkat bicara soal ketegangan yang melibat dirinya dengan sejumlah warga. Saya bilang, saya anaknya Gai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Gai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Dan ini tanggapan dua pria tentang calon Bupati Indramayu. Ampun deh, Ibu itu yang melakukan, saya jadi ikut-ikutan malu. Halo Ibu Bupati Indramayu yang mencalonkan diri kembali. Seperti Ibu nggak pantas deh menjadi bupati. Karena Ibu tidak bisa menerima perbedaan. Ibu marah sama warga Ibu sendiri yang tidak mendukung Ibu. Pakai ancam-ancam mau libatkan polisi. Dan yang lebih heboh lagi, Ibu jualan nama orang tua Ibu, Gai Bahtiar, mantan Kapolri itu. Ibu lupa ya? Orba sudah lewat lama dan sudah berapa kali pergantian Kapolri. Jangan-jangan orang tua Ibu, mantan Kapolri, sudah ompong, sudah nggak punya pengaruh lagi di Polri. Kasihanlah Bu, jangan bebani Polri dengan urusan ecek-ecek dan masalah pribadi Ibu. Polri punya tugas yang lebih besar daripada mengintimidasi masyarakat. Ibu sudah berhasil membuat malu nama keluarga besar Ibu. Karena kesan saya nih, Ibu tidak dibesarkan untuk menjadi manusia yang mandiri. Ibu masih suka jualan backing, bukan menjual diri sendiri. Padahal mencalonkan jadi bupati kan jualan diri Bu, bukan jualan backing. Ya demikian juga untuk partai yang mengusung Ibu, saya sarankan ke depannya jangan ajak orang seperti ini, karena cuma bikin malu. Kecuali itu memang sudah sesuai dengan garis partai, saya nggak bisa ngomong. Yang pasti kalau saya jadi warga Indramayu, saya coret, nggak mungkin saya terima, nggak mungkin saya dukung. Salam Indonesia cerdas dari Dipa Komala. Yang pertama, tata kelola pemerintahan dihancurkan. Penguasa otoriter bukan pemimpin yang mengayomi. Perencanaan dan pengawasan yang merupakan kewenangan teknis SKPD dipusatkan pada bupati. Tidak ada rapat koordinasi yang rutin, pengembangan karir SDM ASN yang tidak jelas, dengan mengosongkan hampir separuh jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah. Open bidding yang dibiayai oleh keuangan daerah dibatalkan tanpa jelas regulasinya. SKPD sesuai regulasi diambil alih fungsinya, seperti perizinan, beberapa kewenangan teknis sektor kepegawaian, surat perintah tugas sampai kewenangan direksi BUMD diambil oleh bupati. Yang kedua, BUMD mengalami kehancuran, BPR karya remaja dilikuidasi, BWI beberapa sektor usaha berhenti atau kolap, PDAM dikelola secara tidak profesional, tarif naik,
lebih dari 30% karena terdesak kapasitas keuangan yang terus turun. Yang ketiga, investor dijanjikan tidak kunjung hadir, malahan pindah ke wilayah lain seperti Jayu Maju Kuning. Ada kawasan industri Losarang, itu hanya perusahaan cangkang atau di garis bawahi adalah perusahaan calo. Kemudian yang keempat, pembangunan yang tidak dilanjutkan karena ketidakmampuan. Contoh, kawasan wisata Bojong Sari, kawasan Minapolitan Karangsong, dan banyak lainnya yang sudah dibangun pemerintah masa lalu dihancurkan. Yang kelima, komunikasi dengan kelompok masyarakat yang buruk dengan MUI, DMI, KNPI, Dewan Pendidikan, dan lain-lain. Tidak pernah ada komunikasi, bahkan dimusuhi. Indeks pendidikan terendah se-Jawa Barat, hanya lulus SD. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, indeks kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, artinya paling miskin di Jawa Barat. Itulah prestasi Nina Agustina memimpin Indramayu menuju Indramayu bangkrut. Pria yang dituduhkan calon bupati itu pun klarifikasi tentang masalahnya. Sempat diinterogasi di kepolisian, Pak? Ya, sempat diinterogasi karena persoalannya ditanya, tadinya apa? Ya saya nggak tahu persoalannya. Ibu Nina waktu di patwal di belakang langsung turun, nanyain teman-teman kita di tempat kita pas posisi itu. Saya datangin, samperin, Bu ini ada apa? Gitu. Baru masalah. Nah kamu tuh katanya, kamu Bu begini-begini kan? Oh iya Bu, saya di jalan begini Bu. Bukan menghadang, menghalang-halangi. Termasuknya Ibu Bupati mau ada kunjungan, bukan. Kalau ada yang menghalang, silakan tunjukkan videonya, mana yang halang-halangi. Nah itu termasuknya karena persoalan Ibu Nina di Patwa tuh mandek, turun langsung nyamperin orang-orang yang pada duduk di situ. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu Pak. Saya pendukung Ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu mencegat saya? Bukan mencegat, siapa yang mencegat? Enggak ada. Semuanya tadi kayak semuanya dua-dua begini ngapain? Bukannya itu, saya yang terangkan. Ngapain? Saya tanya. Gak apa-apa, biar saya. Enggak, mabuk. Biarin aja. Saya minta ditangkap malam ini. Saya tungguin semuanya. Sudah.